Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan pengamat sepak bola Haris Pardede. Selamat sore Bung Harpa. Selamat sore Mbak Diandra dan juga selamat sore pemirsa iNews. Baik, Bung, pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert kan hari ini tiba di tanah air. Bagaimana nih Anda melihat rekam jejak Patrick Kluivert sebagai pelatih? Apakah pengalamannya ini di klub-klub besar Eropa cukup relevan untuk mengenangani Timnas Indonesia saat ini? Ya, setiap ada pelatih yang masuk, bahkan juga pemain, pasti kita selalu melihat track record ke belakang. Kalau kita melihat track record ke belakang, maka ada dua aspek yang bisa kita lihat. Pertama, sebagai pemain dia sangat sukses, mencetak decisive goal ke gawang Milan tahun 95, kemudian juga di Barcelona juga dia mencuat sebagai top scorer yang bagus. Tapi memang kalau sebagai pelatih, dia agak kurang. Ya, saya menggunakan terminologi kurang. Tapi apapun itu, kita tidak bisa menjudge apakah seseorang itu sukses atau tidak sebelum dia melatih. Dia not even satu hari, not even satu detik diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih Indonesia belum. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan 1 milimeter pun ke depan apakah dia akan sukses atau tidak. Semuanya masih serba abu-abu, kita belum tahu. Yang pasti nanti yang terpenting di sini adalah bagaimana kerjasama antara Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor ditambah dengan Denny Lanzat. Denny Lanzat mungkin nanti akan banyak memegang U23 dari informasi yang kita dengar, tapi Alex Pastoor ini sebenarnya adalah engine room, ya piston yang sebenarnya dalam ruang ganti nanti yang akan membantu Kluivert untuk merancang taktik yang akan diterapkan oleh tim nasional Indonesia menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti. Jadi intinya atau gampangnya Kluivert ini akan diusung sebagai sosok di ruang ganti, ya karena kalau kita lihat para pemain diaspora ini yang keturunan Belanda ini tentu tahu semua siapa Kluivert. Ya bahkan kalau kita ambil sedikit Jens Raven misalnya, ayahnya itu teman dekatnya Patrick Kluivert. Ya, jadi pasti mereka punya rasa respect dengan Kluivert. Tapi kalau kita lihat secara CV tadi, memang Alex Pastoor ini yang lebih mentereng ya. Dia 3 kali membawa tim Eredivisie promosi ke Eredivisie dan tentunya dia juga pernah kerjasama, punya sejarah dengan Tom Haye tahun 2014 kalau saya tidak salah saat di AZ Alkmaar. Baik, tadi kan juga sempat dikatakan oleh Bung Harpa bahwa track record Kluivert sebagai pemain ini memang sangat sukses, tetapi sebagai pelatih ini masih kurang. Menurut Anda nantinya rekor Kluivert sebagai pelatih apakah cukup meyakinkan untuk membawa timnas Indonesia nanti ke level yang lebih tinggi, Bung? Ya, kalau untuk melihat seberapa berhasil Kluivert ya nanti, ya bahkan juga mungkin tidak bisa juga lawan Australia kita jadi ukuran ya ujuk-ujuk langsung kita judge dia berhasil atau sukses ya. Itu hanya satu pertandingan, bahkan lawan Bahrain juga. Karena apa? Intinya adalah benchmark yang sudah diterapkan oleh pelatih sebelumnya yaitu Sintayong. Saat ini kita ada di peringkat ketiga. Ya walaupun peringkat ketiga ini pun ilusi sebenarnya. Kenapa? Karena peringkat ketiga poinnya sama dengan peringkat keenam. Jadi intinya dengan kehadiran Kluivert kita berharap ada boosting moral, ada boosting juga situasi di ruang ganti yang kabarnya dulu agak kurang kondusif, sekarang lebih kondusif sehingga nanti kita bisa meraih hasil yang lebih baik. Minimal sama. Itu karena nanti 2 pertandingan ya kita akan menghadapi Australia tanggal 20 Maret di City Football Stadium. Ini memang tidak pertandingan yang tidak mudah ya lawan Australia away. Tapi nanti yang terpenting juga adalah 25 Maret. Disitulah kita harapkan sentuhan magis dari seorang Kluivert dan juga Tridente Belanda ini, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzat ini bisa memberikan menurut saya minimal kemenangan lah dalam 2 laga tersebut. Antara Australia dan Bahrain kalau menurut saya paling nggak kita dapat 3 poin lah dari 2 pertandingan ini. Baik, Bung Harpa kita tahan dulu perbincangan kita hari ini, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita lihat dulu perkembangan terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Siapa tahu Kluivert sudah tiba. Di sana ada Syahreza Zanski. Selamat sore Syahreza, seperti apa persiapan jelang kedatangan Patrick Kluivert di sana dan rencananya pukul berapa Kluivert tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Ya baik Diandra dan juga pemirsa, selamat sore. Memang jika berdasarkan informasi yang kami terima, Patrick Kluivert sejatinya akan tiba di tanah air pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami bersama awak media lainnya masih menunggu datangnya pelatih teranyar yang nantinya akan diresmikan pada esok hari sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan tentunya hingga saat ini kami masih belum melihat adanya persiapan ataupun sambutan dari para supporter. Namun Diandra dan juga pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda seperti inilah situasi di Terminal 3
di gate 1 khususnya nantinya akan menjadi pintu ataupun rute keluarnya Patrick Kluivert dan juga beberapa staf lainnya yang nantinya dikabarkan akan tiba pada hari ini di Indonesia pada Sabtu malam ataupun pada 18.30 waktu Indonesia Barat. Di mana untuk Patrick Kluivert sendiri ini berangkat ataupun terbang dari Belanda pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat pada dini hari tadi dan juga menggunakan pesawat jenis KLM 809 dan ini Patrick Kluivert sejatinya dari Belanda ini menuju ke Malaysia dulu untuk melakukan transit sehingga nantinya akan tiba di Indonesia pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan tidak hanya Kluivert, di antara dan juga pemirsa ada beberapa staf lainnya yang akan hadir pada hari ini yang nantinya akan ikut bekerja sama dengan Kluivert tentunya, seperti Danny Lanzat yang sebagai asisten pelatih yang akan tiba pada hari ini pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih menunggu tentunya kedatangan daripada ataupun staf yang nantinya akan menyambut daripada Lanzat pada hari ini. Namun untuk asisten pelatih lainnya seperti Alex Pastur yang merupakan ex pelatih Almer City yang nanti akan membantu Kluivert sendiri, ini kami masih belum melihat informasinya apakah akan tiba di tanah air pada hari ini ataupun pukul berapa nantinya di Bandara Soekarno-Hatta. Namun bisa dipastikan bahwasanya kami masih menunggu dan nanti Kluivert tiba di tanah air pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan di antara dan juga pemirsa perlu diketahui memang Kluivert penunjukan Kluivert ini menuai pro dan kontra mengingat secara mendadak para supporter kecewa dengan pencopotan pelatih mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong pada 6 Januari lalu. Dan memang jika dilihat dari track recordnya, Kluivert ini merupakan mantan pelatih Curaçao dan juga mantan asisten pelatih timnas Belanda dan juga pernah menjadi dirtek PSG dan juga dirtek Akademi Barca. Dan memang hal inilah yang menjadi dasar daripada PSSI memilih ataupun menunjuk Kluivert untuk menahkodai timnas Garuda Indonesia yang pada beberapa bulan nanti akan melakoni laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 rode ketiga, di mana nantinya Indonesia akan melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun ini dan juga akan melakoni laga melawan Bahrain pada tanggal 25. Dan memang alasan daripada pemilihan Kluivert ini karena ini diharapkan bisa komunikasinya lancar dengan para pemain dan juga memiliki kedekatan mengingat ini merupakan diaspora daripada Indonesia Belanda, sehingga nantinya diharapkan dengan penunjukan daripada Kluivert ini bisa memperkuat ataupun memperkokoh daripada penyerangan ataupun pertahanan daripada skuad Garuda Indonesia. Dan tentunya di antara dan juga pemirsa perlu diketahui hari ini kami sejatinya masih menunggu kedatangan daripada Kluivert sendiri yang di jadwalnya ini tiba di tanah air pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun dipastikan hingga saat ini belum ada datang daripada Kluivert sendiri dan juga kami belum melihat ada para petugas PSSI yang nanti akan melakukan sambutan ataupun para supporter ataupun warga lainnya yang untuk menyambut kemeriahan yang mana Kluivert sendiri nantinya akan diumumkan penunjukannya pada esok hari tentunya. Sementara itu Diandra, kembali ke Anda. Baik, Syahreza, kami mendapatkan informasi bahwa Danny Lanzat, asisten pelatih ini akan tiba lebih dulu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Apakah Anda mendapatkan kabar tersebut dan juga apakah ini beda pesawat dengan Kluivert hari ini? Iya, baik dan juga pemirsa. Memang untuk Danny Lanzat sendiri, informasi yang kami terima akan tiba pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Beliau berangkat dari penerbangan Bangkok menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun lagi-lagi di antara juga pemirsa kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak bandara dan juga dari pihak PSSI. Namun kami masih belum bisa mengkonfirmasinya mengingat di Terminal 3 sendiri di Gate 1 ini kami belum melihat adanya staf daripada PSSI sendiri. Namun bisa dipastikan bahwasanya yang sudah dikonfirmasi akan hadir pada hari ini yakni Patrick Kluivert yang akan tiba pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya menarik Diandra untuk menunggu apa saja staf dan juga asisten pelatih dan juga beberapa personil yang akan dibawa oleh pihak Patrick Kluivert sendiri pada hari ini. Sementara itu Diandra. Baik, kemudian Syahreza, sementara itu bagaimana dengan antusiasme para pendukung atau supporter di sekitaran Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menyambut Patrick Kluivert pada sore hari ini? Oke, Diandra dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai antusiasme memang hingga saat ini kami belum melihat adanya kerumunan ataupun gerombolan
para pendukung timnas Indonesia untuk menyambut pelatih baru mereka yang akan menjadi senjata bagi para timnas Indonesia untuk bisa melaga di Piala Dunia 2026 di tahap kualifikasi. Namun memang hingga saat ini belum ada supporter di Andra dan juga pemirsa, dan kami juga masih melihat belum ada para masyarakat yang menggunakan atribut merah putih ataupun menyambut daripada Patrick Kluivert sendiri, mengingat ini tidak diumumkan oleh PSSI secara langsung bahwa kedatangan akan dilakukan sambutan ataupun penjemputan ke berbagai hotel yang nantinya mereka tuju. Namun bisa dipastikan di Andra dan juga pemirsa, kami bersama awak media lainnya masih menunggu apa saja antusiasme dan juga kemeriahan yang nantinya akan dilakukan oleh para supporter ataupun para penonton pada hari ini. Namun dipastikan untuk Kluivert sendiri akan tiba pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang di Andra dan juga pemirsa perlu diketahui, memang penunjukan Kluivert ini sempat menuai pro kontra, di mana banyak yang tidak terima seperti netizen dan juga masyarakat bahwasanya STY sudah matang ataupun sudah berada di track yang benar untuk meliding ataupun memimpin timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih Syahreza atas informasi Anda, dan pemirsa kita akan melanjutkan informasi mengenai Patrick Kluivert dalam Breaking News selanjutnya. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Bung Harpa, pengamat sepak bola. Ya. Ya, selamat sore Bung Harpa. Kita kembali lanjutkan perbincangan kita hari ini. Bang, Bung Harpa, kalau misalnya biasanya kita melihat kedatangan pelatih timnas baru ini disambut dengan antusias oleh para supporter atau para pendukung. Tapi kalau misalnya kita lihat dinamika pendukung Sinteyong saat ini kan banyak yang menuai pro kontra juga. Menurut Bung Harpa sendiri, apakah Kluivert pada hari ini akan disambut dengan meriah begitu dengan para pendukungnya? Ya, memang itu wajar ya, dalam alam demokrasi ada perbedaan pendapat, itu sah-sah saja. Ada yang mungkin masih melihat Sinteyong itu orang yang tepat melatih Indonesia, ada yang sebaliknya merasa Kluivert adalah masa depan timnas Indonesia. Tapi suka atau tidak suka, federasi sudah mengambil keputusan, dan saat ini dalam waktu mungkin 1 jam lagi diperkirakan dia akan mendarat 18.30, besok akan diperkenalkan secara resmi, dan ya ini harus kita sambut ya di masa yang akan datang. Jadi kita 1-2 hari ini mungkin ada gejolak, bahkan 3 hari ini itu normal ya, dalam pergantian pelatih itu pasti ada gejolak seperti itu. Tapi kita harus berikan dukungan pada Patrick Kluivert, dan jangan saling menghujat ya, dan harus kita berikan terima kasih kepada Sinteyong. Kita jangan lupa juga jasa-jasa, tapi juga kita sambut Patrick Kluivert dan kawan-kawan, Denny Lanzat dan juga Alex Pastoor sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan tentunya nanti hari H ketika kita akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium, saat itu kita harus sama-sama semua berdiri untuk memberikan yang terbaik dan dukung merah putih. Baik, Bung, kalau misalnya kita bandingkan nih dengan pelatih sebelumnya Sinteyong, apa kelebihan atau kekurangan Patrick Kluivert yang mungkin dapat mempengaruhi performa timnas nantinya? Ya, kelebihan dari tim kepelatihan kalau saya bilang ya, karena ini akan menjadi satu kesatuan, adalah tentunya kesamaan frekuensi, kesamaan kultur dengan para pemain yang menjadi backbone tim nasional kita, yaitu para pemain diaspora. Bahasanya juga demikian. Kelemahannya apa? Tentu waktu, karena ini butuh adaptasi lagi. Mereka perlu memapping situasi tim nasional Indonesia seperti apa, pemain siapa aja yang menjadi andalan, siapa yang kurang, siapa bahkan yang mungkin bisa di unfreeze lagi seperti Elkan Bagot, Sadil, dan mungkin Lili Pali untuk bisa dipanggil ke tim nasional Indonesia. Jadi memang ada plus minusnya. Tapi kita lihat ya, ada visi yang ingin ditaruh di sini oleh PSSI, dan tentunya sekali lagi pembuktiannya adalah tanggal 20 Maret dan 25 Maret dan juga 5 Juni dan 10 Juni saat kita menghadapi nanti China dan Jepang. Baik, Bung Harpa, Anda tertarik tidak membahas mengenai konflik antara pelatih sebelumnya dengan para pemain di timnas? Ya, kalau saya lebih melihat itu sebagai pelajaran, ya, pelajaran supaya tidak terulang lagi di di masa yang akan datang. Meskipun sekali lagi banyak publik yang bertanya-tanya juga ya, apakah memang hanya itu yang menjadi masalah akhirnya Sinteyong dipecat ya, karena kalau kita lihat dari achievement sebenarnya ini kita sudah achieve ya, ada di peringkat 3 kualifikasi Piala Dunia, dan ini belum pernah kita capai sebelumnya. Tapi memang ada kerikil, ada dinamika seperti yang Pak Erick Thohir katakan di konferensi pers, yang membuat ya menurut Pak Erick Thohir sendiri ini menjadi trigger salah satu dia untuk katakanlah mengganti dari Sinteyong ke Patrick Kluivert. Tapi seperti yang saya katakan tadi,
kita cukup perdebatan yang tidak perlu, itu wajar ya. Itu ada perbedaan pendapat itu wajar, tapi kita saatnya untuk move on. Walaupun mungkin sebagian masih berat hati, mungkin juga saya juga masih bertanya-tanya apakah hubungan baik Pak ET dan ST ini memang tetap terjalin supaya kita bisa bergerak ke depan lebih enak. Tapi ya itu tadi, apapun itu layar sudah terkembang jadi pantang surut kita untuk tidak melihat ke depan. Baik, Bung, artinya apakah sebelumnya ini sebetulnya bahasa menjadi kendala antara Sinteyong dan juga dengan para pemain, kemudian sekarang kan artinya para pemain ini diaspora banyak berasal dari Belanda dan kita mendatangkan pelatih juga dari Belanda begitu? Ya, bahasa itu adalah salah satu kendala yang sudah lama saya katakan ya, karena bagaimanapun juga memang ketika kita menyampaikan melalui translator itu nggak biasanya ada distorsi sedikit ya, apalagi yang mentranslatekan ini bukan lidahnya itu bukan orang Indonesia. Kita berkaca kepada Arab Saudi 2022 ya, di ruang ganti saat menghadapi Argentina. Itu translatornya itu orang Saudi, orang Arab yang bisa berbahasa Prancis. Karena kan yang banyak memberikan instruksi kan pelatih. Kupingnya adalah kuping orang Indonesia, sehingga perlu lidah orang Indonesia, mulut orang Indonesia sehingga paham message-nya. Nah ini yang memang selama ini menjadi kendala. Tapi ya apakah ini memang menjadi alasan utama pemencatannya? Nah ini hanya internal tubuh tim yang tahu. Karena kita tidak ada di sana, kita tidak tahu 100% apa yang sebenarnya terjadi di internal timnas maupun juga di internal federasi. Baik, saat ini kan timnas Indonesia masih memiliki 2 bulan menuju pertandingan melawan Australia di World Cup Qualification. Kemudian juga untuk FIFA Matchday sendiri saat ini juga belum ada jadwal. Lantas bagaimana nih nanti pelatih baru, Patrick Kluivert ini menyiapkan para tim untuk selanjutnya bertanding dan juga menjadi solid dalam satu tim dan juga memadukan begitu dengan gaya kepelatihan Kluivert yang baru ini? Ya, ini memang menjadi tantangan ya. Satu, kalau kita lihat selama nanti bulan ini udah confirm tidak ada TC, tidak ada international break. Jadi mereka hanya nanti berkumpul bukan seminggu loh. Ini hanya mungkin 2, 3, 4 hari mereka berkumpul, kemudian mereka langsung bermain. Betul, memang ini pemain internasional yang biasa 1-2 hari tinggal taktikal mereka bisa langsung gabung. Tapi masalahnya tim ini sendiri kan selama 1 tahun terakhir ini terus berdatangan pemain baru. Ya mulai dari Ragnar Dantom, kemudian juga Eleanor Silgers, dan bahkan nanti ada Ole dan Jairo. Jadi ini adalah salah satu tantangan yang cukup besar untuk menyatukan para pemain yang bahkan di antara mereka sendiri juga bahkan ada yang belum pernah ketemu. Dan itu tadi, Kluivert juga dan trio Belanda di dalam tim nasional Indonesia ini juga harus mulai belajar dari nol. Karena selama ini tidak ada satupun dari 3 pelatih itu yang pernah mengenal sepak bola Asia. Jadi tantangannya besar, tapi kita tetap dukung mereka untuk bisa sukses bersama timnas. Baik, Bung Harpa, kalau misalnya kita melihat negara lain begitu, Arab Saudi kita taruh, mereka mengganti pelatihnya Roberto Mancini, tapi pemain Arab Saudi sendiri performanya tetap menurun. Bagaimana kita mengantisipasi kalau pemain kita ini tidak menurun performanya setelah pelatih kita diganti? Ya, kalau ini kita bicara proyeksi ya. Ini kita nggak ada yang tahu. Ini kita semua hanya bisa berharap tidak ada gonjang-ganjing seperti yang terjadi di Arab Saudi ya. Bahkan di Australia juga mereka mengganti pelatih juga tidak perform. Tapi ada juga tim nasional atau klub yang setelah mengganti pelatih juga perform. Jadi ini semua kita nggak bisa menyimpulkan kalau kita bicara ke depan. Kita hanya bisa melihat atau mereka-reka gaya dari pelatih ini atau tim kepelatihan itu seperti apa. Ya, seperti misalnya contoh. Banyak orang yang mengatakan tim pelatihan ini akan menggunakan 4 back. Ini salah besar ya. Alex Pastor ya dari dulu ini adalah pengusung 3 back bersama dengan Patrick Kluivert juga. Dan kemungkinan besar itu yang akan dilakukan, dan selama ini pun tim nasional kita memakai 3 back. Bahkan Jay Itzes pun di Venetia memakai 3 back. Nah, jadi hal-hal ini aja yang bisa kita prediksi, gaya bermain dan gaya kepelatihan. Tapi kalau untuk melihat apakah berhasil atau tidak ada yang tahu satupun. Baik, Bung Harpa, tadi kan juga sempat dibahas soal gaya kepelatihan. Menurut Anda, apakah nanti gaya kepelatihan Kluivert ini akan cocok dengan karakteristik pemain baik diaspora maupun juga pemain asli Indonesia? Ya, kalau untuk diaspora saya pikir relatif lebih cocok ya, karena lingual mereka, mindset mereka, didikan mereka kan sama-sama dari Belanda. Jadi pasti akan lebih cocok, pasti akan lebih paham untuk menyampaikan instruksi-instruksi yang disampaikan oleh Patrick Kluivert ya, walaupun nanti Alex Pastor akan banyak bergerak. Jadi untuk hal itu saya pikir tidak ada masalah. Sementara kalau misalnya untuk pemain Indonesia sendiri bagaimana, Bung? Ya, pemain Indonesia kalau kita lihat secara culture ya pada dasarnya tidak terlalu banyak masalah lah. Biasanya
culture Indonesia itu biasanya nurut. Jadi kalau siapapun pelatihnya saya pikir nggak ada masalah, mau orang Indonesia, mau orang Belanda, bahkan mereka ya kalau istilahnya ya nurut aja lah mau diperintah seperti apa begitu. Beda dengan mungkin karakter di Belanda yang memang mereka dari kecil, dari pengetahuan saya itu mereka biasa speak up. Biasa mereka men-challenge atasan mereka, mempertanyakan kalau ada yang nggak setuju. Nah ini ya yang dikatakan sempat menjadi benturan kebudayaan atau culture gap ketika menghadapi ketika kalah dari China 2-1 kemarin ketika sedikit ada ketegangan antara pemain diaspora dan juga Sintayong. Iya. Soalnya begini Bung, bahwa ada beberapa orang, bahkan masyarakat ini yang takut bahwa Kluivert ini akan memainkan semuanya pemain diaspora dan juga bukan pemain lokal. Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau kita ini bicara prerogatif atau teritori pelatih, maka kita tidak bisa mencampuri. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Bahkan pemain sendiri seharusnya juga tidak bisa mencampuri teritorinya Kluivert. Kasarnya seperti itu. Makanya ketika seorang pelatih tegas, ini menjadi masalah. Apakah dia seorang pelatih yang baik seperti Pep ketika meng-exile Joao Cancelo ya, atau seperti Ferguson di Man United yang dianggap diktator tapi sukses, atau dia harus mendengarkan para pemain atau orang lain di luar itu seperti fans. Mourinho di Madrid pernah membiarkan formasinya seperti yang diinginkan oleh fans Madridista. Hasilnya apa? Mereka kalah 4-5-0. Jadi kalau di ruang ganti kita masyarakat mungkin boleh meminta dia A, meminta dia B, tapi pada akhirnya kita mesti menghormati keputusan pelatih, siapa yang diturunkan, siapa yang dimainkan, strategi apa yang dimainkan. Nanti tinggal PSSI sebagai stakeholder utama dari posisi dari pelatih itu untuk mengevaluasi. Ya kalau misalnya mereka dianggap itu tidak sesuai harapan, tidak achieve misalnya, ya diganti. Itu hak federasi. Tapi kalau dia rasa itu achieve, mau orang lain bilang apapun, mau dibilang nanti bertahan atau menyerang, ya itu tetap akan dipertahankan. Jadi kembali lagi, saya pikir kita harus menghargai keputusan wasit, keputusan pelatih, mohon maaf. Baik. Terima kasih banyak Bung Harpa sudah bergabung bersama iNews hari ini dan tentunya kita akan memberikan kesempatan bagi Patrick Kluivert dalam memimpin sebagai pelatih timnas Indonesia. Terima kasih Bung, selamat kembali beraktivitas dan salam sehat selalu. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.